suara saya kedengaran, Bu. Iya, kedengaran sayang. Meskipun lembut, kecil sekali kayak suara burung. Oke, kita kemarin terakhir membahas apa ya? Kita belum bahas ini ya? Belum. Belum sih, memang bukunya baru aja ditulis. Pengertian pembangunan sama paradigma pembangunan kayak sudah ya? Sudah. Tapi ada hal yang belum saya bahas. Ya, ini dimensi politik. Jadi ada pengertian pembangunan menggunakan dimensi politik atau paradigma politik atau sudut pandang politik. Kalau definisi pembangunan menggunakan dimensi politik ini, maka jika dibandingkan dengan dimensi lainnya seperti ini, ekonomi, budaya, sosial, hukum, fokusnya akan benar-benar berbeda. Jadi kadang saya sudah menemukan definisi pembangunan dari kalian nih. Lah itu semuanya bisa dipetakan, masuk ke dimensi politik kah, ekonomi kah, budaya kah, sosial kah, hukum kah. Kan? Ada kan teman kalian yang menitik beratkan, bahkan secara umum, tidak bisa dimasukkan ke semua dimensi itu, yakni definisi pembangunan menurut Ginanjar Kartasasmita. Mudah sekali. Pembangunan adalah apa ya? Lupa saya. Nih. Mana Ginanjar? Nomor 4. Pembangunan adalah bukan. Ini nomor 5. Pembangunan menurut Ginanjar Kartasasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana dari pengertian sebelumnya, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Itu menurut Ginanjar Kartasasmita. Itu kan tidak ketahuan. Yang dimaksud itu upaya yang terencana pada dimensi mana, itu kan harus dicari tahu. Politik kah, ekonomi kah, budaya kah, sosial kah, atau hukum kah, itu nggak jelas. Jadi dia sangat sangat umum, tapi bisa dimasukkan ke politik, tapi kita harus mengemasnya dengan lebih mendalam, melekatkan unsur atau elemen politik dalam definisinya. Gitu guys. Tapi dalam buku saya yang sedang ditulis ini, dimensi politik adalah dimensi yang fokus pada power atau kekuasaan serta pengaruh. Jadi pembangunan dalam dimensi politik syarat dengan sudut pandang pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan paling berwenang untuk mendefinisikan pembangunan. Yang lainnya berwenang, Bu. Berwenang sih, tapi tetap saja yang merancang pembangunan kan Amerika Serikat. Salah, pemerintah Indonesia. Ya Allah. Siapa itu ya? Peserta tulisannya 1X11B41SA CUG9. Ini kayak nomor seri sepeda motor. Oke, lanjut. Definisi pembangunan menurut pemerintah pusat bergantung pada konteks pembangunan saat itu. Jadi definisi pembangunan dan orientasi pembangunan tergantung siapa presidennya pada masa pemerintahannya. Siapa? Bapak Jokowi punya orientasi pembangunan sendiri. Kalau saya tidak salah namanya harus berorientasi pada nawacita. Pak SBY juga punya sendiri. Bu Mega juga punya, Pak Gus Dur juga punya. Jadi semua itu punya. Juga sesuai dengan atau menggunakan indikator sesuai dengan kasus yang tengah dihadapi oleh pemerintah pusat. Saat itu. Konsep pembangunan mengandung usaha terencana. Jadi di sini ada definisinya milik Ginanjar Kartasasmita ya. Artinya apa? Punya sasaran yang jelas, prosesnya bertahap, dan tidak ada apa ini kok kekerasan ya? Kenapa saya menulis kekerasan ya? Mungkin pemaksaan ya? Atau kekuasaan?
Pembangunan politik dapat dilihat sebagai implikasi politik dari pembangunan yang sasarannya antara lain mengembangkan kapasitas-kapasitas sistem politik sehingga mampu memelihara dirinya secara mandiri. Ini pembangunan dimensi politik. Sehingga indikatornya kalau secara umum itu ada indikator demokrasi. Indeks demokrasi namanya. Indonesia berada pada indeks 0,33. Turun 0,01 dari tahun kemarin. Silakan kalian update apakah benar yang saya sampaikan ini. Oke. Ada pertanyaan tentang dimensi politik? Gak ada, guys. Jelas ya? Oh, enggak jelas, tanya aja. Ya, enggak usah malu-malu, enggak usah takut. Sulit untuk dipahami, Bu. Apa? Sulit untuk dipahami. Sulit dipahami. Apa? Dimensi politik? Iya, Bu. Oke, saya senang kamu jujur ya. Jadi gini loh, siapa tadi namanya? Erik ya? Erik ya? Erik Pak Guru. Siapa tadi suaranya yang ngepas? Riki itu, Bu. Riki itu, Bu. Itu kamu, Rik. Dimensi iya, ini fokus pada power, kekuasaan, dan pengaruh. Dalam bahasa yang kalian pahami adalah wewenang. Artinya kita akan bertanya siapa sih yang paling berhak untuk kemudian memaknai pembangunan. Pemerintah, kalau menurut dimensi politik. Karena pemerintah punya semua tools-nya untuk membangun secara konstitusi. Konstitusi itu artinya sesuai dengan undang-undang. Tools-nya apa? Mulai dari anggaran, kedua adalah memetakan pembangunan, ketiga adalah merancang pembangunan, kemudian melaksanakan pembangunan. Sebentar. Nah, oke. Memaknai pembangunan, maka menurut dimensi politik ini sangat bergantung pada konteks pembangunan serta indikator dengan kasus yang tengah dihadapi. Ini agak sulit sih kalau cuma membaca gitu ya. Jadi bayangkan gini, pada masa pemerintahannya Joko Widodo, hal krusial yang harus dilakukan untuk mengakselerasi pembangunan adalah melakukan pembangunan infrastruktur sehingga hub-hub ekonomi atau poros-poros ekonomi ini terhubung satu sama lain tanpa ada kendala, misalnya jika terjadi hujan kemudian memutus jalanan utama seperti Pantura, itu kan akan merepotkan mobilisasi barang dan jasa yang disalurkan di antara poros-poros ekonomi tersebut, misalnya antara Jakarta, Surabaya, Jakarta, Bandung. Maka salah satu kemudian yang menjadi perhatian utama pemerintah Joko Widodo adalah membangun jalan. Oleh karena itu, tol dibangun. Kemudian kereta api cepat itu mulai diadakan. Dan jalan-jalan itu perbaikannya mulai lebih cepat daripada tahun-tahun sebelumnya. Begitu. Itu kan itu disebut dengan indikator sesuai dengan kasus yang tengah dihadapi. Kasus mana yang saat itu menjadi prioritas pemerintahan yang sedang berjalan. Jadi kalau kita melihat ke belakang, maka kita bisa melihat fokus prioritas ini akan sangat berbeda dengan pemerintahan SBY, pemerintahan Bu Mega, pemerintahan Gus Dur, pemerintahan Pak Harto. Jadi itu, jadi definisi pembangunan sangat bergantung pada konteks pembangunan saat itu sesuai dengan indikator dengan kasus yang tengah dihadapi oleh pemerintah pusat saat ini. Tadi siapa yang tanya ya? Erik ya? Jelas Erik? Ya. Jelas. Iya, nanti kalau nggak jelas tanyakan lagi ya. Terus ada lagi yang disebut pembangunan politik
Pembangunan politik ini melihat politik ini berimplikasi atau berdampak pada pembangunan manusia yang sasarannya antara lain mengembangkan kapasitas sistem politik agar lebih stabil, lebih dewasa, lebih matang, sehingga dapat menjamin proses politik itu terus berjalan secara berkelanjutan. Tujuannya apa? Agar sistem politik ini stabil, bisa memelihara dirinya sendiri tanpa terlalu banyak tanpa perlu campur tangan pemerintah. Ini juga disebut pembangunan. Oleh karena itu jangan heran jika ada kebijakan atau tuntutan dari para pakar politik agar partai politik berbenah dan agar dia lebih mature. Itu salah satu indikator pembangunan. Kalau di Amerika Serikat itu lebih mature partai politiknya, meskipun belum sempurna ya. Sehingga pendanaan partai politiknya itu tidak bergantung dari dana pemerintah dan tidak bergantung dari dana kandidatnya. Karena tiap kandidat biasanya kalau di Amerika Serikat itu mereka punya yayasan untuk menggalang dana sekaligus untuk menyalurkan dana itu ke charity. Charity itu apa ya? Kayak tindakan kemanusiaan, kegiatan kemanusiaan. Nggak donatur sana, menjadi donatur ke sini, gitu. Dan itu adalah salah satu cara untuk mendulang suara dari para pemilih, mendapatkan perhatian dari para pemilih. Itu adalah salah satunya. Jadi tidak melakukan yang disebut dengan money politik. Itu adalah ketika sistem politiknya sudah matang, maka implikasinya adalah semakin kecilnya tindakan korupsi. Jadi tidak ada yang namanya harus balik modal seperti itu. Itu pembangunan menurut dimensi politik dengan dua makna ya. Maknanya pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan maknanya bahwa sistem politik itu menjadi lebih stabil dan mampu memelihara dirinya sendiri. Ada pertanyaan? Jelas? Tak jelas? Tak jelas? Lanjut dulu ya. Nanti tanya lagi di belakang. Ada sesi tanya jawab. Dimensi ekonomi. Ini yang paling kalian sudah mulai bosan kalau saya ngomong seperti ini. Dimensi ekonomi mengandung pengertian pembangunan. Itu yang penting adalah gross domestic product meningkat dan gross national product meningkat. Dan pendapatan per kapita juga meningkat. Itu aja sih intinya kalau dimensi ekonomi. Bagaimana Bu proses peningkatannya? Ya, proses peningkatannya bisa dijelaskan melalui segi ekonomi mikro. Artinya kita harus mengendalikan supply and demand. Salah satunya yang terjadi saat ini ya. Ada virus, demand-nya hand sanitizer tinggi ya. Dan itu berdampak pada komponen-komponen pelengkapnya seperti alkohol. Itu kan banyak orang kemudian dengan pengetahuan tertentu atau dengan pengetahuan pas-pasan, saya tidak tahu, membuat hand sanitizer sendiri dari alkohol yang diracik sendiri kemudian dijual bebas dengan harga ya sekitar 100-an lah per botol, tapi saya tidak pernah beli sih. Itu satu. Yang kedua adalah masker. Wah, meetingnya tinggal waktu 10 menit. Yang kedua adalah masker, demand-nya sangat tinggi, supply-nya rendah, mengakibatkan harganya itu tinggi. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia sih. Jadi intinya untuk memanipulasi bagaimana GDP tinggi, GNP tinggi adalah harus meningkatkan unsur-unsur yang menyusun GDP. Rumus GDP-nya apa? Unsur-unsur yang menyusun GNP, rumusnya apa, dan unsur-unsur pendapatan per kapita. Maka dengan melakukan manipulasi yang mana menggerakkan kurvanya itu lebih positif, akan mengakibatkan secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi terjadi, dan jika pertumbuhan ekonomi terjadi, itu disebut dengan membangun. Oke. Gitu guys, itu yang dimensi ekonomi. Ada pertanyaan? Belum ada. Saya hitung ya. 1, 2. Iya. Siapa yang tanya tadi? Siapa yang tanya?
Mega? Ya. Rina? Enggak, Bu. Oh, enggak. Hebat tuh, Bu. Yulia? Enggak, Bu. Oh, enggak ada ya. Lanjut ya. Iya. Iya, aduh patah kalian. Apa kalian? Bu, Mega mau tanya, Bu. Oh, Mega mau tanya. Silakan, Meg. Dikaitkan dengan materi dimensi ekonomi ini, kita kan sudah tahu ya, Bu, sekarang ada virus corona COVID-19 itu, Bu. Nah, di situ kan ada pengaruh dengan perekonomian saat ini. Nah, bagaimana pemerintah dalam melakukan ekonomi yang saat ini, karena semua kebutuhan masker, terus hand sanitizer itu langka, Bu. Betul. Bagaimana cara pemerintah untuk tidak apa itu namanya, Bu? Tidak memperburuk keadaan. Iya. Keadaan. Iya. Udah, itu aja. Iya, Bu. Oke. Jadi apa yang dilakukan pemerintah saat ini hanyalah melakukan himbauan untuk mengurangi kepanikan yang berdampak utamanya ekonomi. Himbauannya seperti apa? Banyak sih, ya. Tiap hari kalian biasa dapat SMS dari BPBD ya, mengatakan COVID berbahaya, tetap di rumah. Itu yang dilakukan pemerintah. Apalagi ada razia juga. Kemudian ada razia di tempat-tempat keramaian. Apakah tempat keramaian tersebut tetap buka dan mengundang orang-orang untuk datang? Tapi secara ekonomi, saya jelaskan begini. Secara ekonomi, kalau saya tidak tahu, kalian mengobservasi apa tidak? Sepertinya kelangkaan yang terjadi ini belum ada antisipasinya sama sekali, kecuali polisi yang bergerak melakukan sidak, kemudian berhasil menemukan ada timbunan masker sampai 7.000 masker, tidak tahu di Tangsel apa di Jakarta itu. Dan kemudian maskernya sudah dijual murah sih. Itu tentang masker. Tapi kalau hand sanitizer, kayaknya pemerintah belum melakukan sesuatu deh. Bahkan ketika marah orang-orang kemudian membuat hand sanitizer homemade, itu kan alkohol mulai langka. Pokoknya semua pelengkap itu mulai langka dari barang-barang yang sedang dibutuhkan saat mulai langka semuanya. Dan sepertinya sih belum ada yang dilakukan pemerintah. Atau jika salah, mungkin saya belum banyak tahu dan belum ada kabarnya yang benar-benar bisa jadi sorotan. Tapi yang dilakukan pemerintah saat ini kayaknya fokus ke koordinasi penanganan agar virus ini tidak menyebar luas dan agar yang sakit tetap bisa dirawat dengan baik dan agar rumah sakit ini memiliki kekuatan untuk bisa bertahan di masa kritis saat ini. Jadi pemerintah fokus ke sana. Cuma kalau saya diizinkan untuk membuat perbandingan, Amerika Serikat, bank sentralnya sudah mulai menyiapkan stimulus ekonomi apabila terjadi perlambatan ekonomi. Dan perlambatan ekonomi itu sedang terjadi. Stimulusnya apa? Ada paket fiskal, ada menurunkan suku bunga apa ya? Pokoknya suku bunga The Fed hingga 0,25%, hampir 0%. Neneng. Ya, terus itu sih. Tapi kalau Indonesia belum benar-benar ada. Prancis gimana, Bu? Prancis presidennya nge-tweet sih kalau dia sedang menyiapkan agar ekonomi tidak terlalu lesu akibat dari wabah ini. Italia, dia
pokoknya sedang fokus menangani wabah ini karena Italia adalah jadi pintu utama epicentrum masuknya virus ke Eropa. Terus, ya, sayangnya kalau tentang pasokan masker, hand sanitizer, alkohol dan lainnya tidak ada kebijakan dari pemerintah pusat. Tapi pemerintah daerah mulai berimprovisasi. Misalnya, karena hand sanitizer tidak ada, kalau pemerintah kota Surabaya itu membangun bilik-bilik yang siapapun yang masuk ke kantor itu harus melalui bilik tersebut dan kemudian disemprot disinfektan. Kemudian pemerintah Surabaya juga mulai mengadakan tempat cuci umum publik di ruang-ruang publik dan seperti yang dilakukan pemerintah Kota Probolinggo mulai mengurangi tingkat keramaian yang memungkinkan mengundang banyak orang untuk berkunjung, misalnya kegiatan di alun-alun sudah ditutup sampai waktu yang tidak ditentukan. Terus saya juga pernah dengar kabar bahwa pasar di kabupaten, saya tidak tahu ya, kalian konfirmasi ke saya apakah ini benar apa enggak. Pasar-pasar itu ditutup bergiliran. Ini malah lebih parah menurut saya ya. Kita mulai kekurangan logistik ya guys, ya enggak sih? Kalian kalau masih di rumah lihat Tapi tuh kan ada cara baru tuh Bu, apa? Gojek. yang disuruh bikin sendiri tuh dari aloe vera sama alkohol, kan itu mungkin salah satu bentuk dari pemerintah. Bukan? Iya kan? Iya sih. Kalau kamu melakukan itu menurut saya tuh hebat. Karena saya kalau melakukan itu kayaknya saya males deh. Saya lebih suka pakai sabun. Saya lebih suka pakai sabun. Ya, tapi saya nggak bikin sih, saya cuma baca-baca dari beberapa info yang ada di Instagram, di web, seperti itu, Bu. Iya, tapi itu bagus. Beberapa kalangan milenial pasti akan melakukan itu. Kalau saya masih ada sabun, saya pasti pakai sabun. Pokoknya kalian sekarang kalau habis dari luar, harus segera ganti baju, jangan masuk ke ruang utama rumah sebelum kalian ganti baju atau cuci tangan seluruh tubuh. Bagus-bagus kalau kalian mandi sih. Iya. Cuma lebih bagus lagi kalau nggak keluar kemana-mana ya kan? Gitu. Kuliah online. Iya. Iya. Terus kalian juga harus nyetok apa sih? Kayak obat imuno itu loh, peningkat imun, daya tahan tubuh. Dan kalian harus mulai nyetok jeruk nipis supaya kalian tidak tiap hari beli minuman vitamin C. Ya seperti itu. Sebelum langka, karena orang itu belum mengincar ke situ. Cuma yang mulai langka sekarang itu daun sirih sama